Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Robiatul Alvina Adawiyah, mahasiswa dari PGSD Universitas Mulia Kudus, NIM 2019 Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai perspektif global dilihat dari visi transportasi, komunikasi, dan juga internasional. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perspektif global dilihat dari visi transportasi. Perspektif global dari visi transportasi, dari perspektif budaya, kita semua dapat mengamati dan menghayati perkembangan alat angkut atau transportasi dari waktu ke waktu. Alat angkut atau transportasi yang semula berfungsi mengangkut barang dan manusia secara tidak langsung juga membawa berita atau informasi. Dampak positif dari revolusi industri abad ke-17 juga membawa perkembangan dan kemajuan transportasi yang meliputi transportasi darat, perairan, dan udara. Perkembangan jalan sebagai prasarana dan alat angkut sebagai sarananya. Selain mendekatkan jarak relatif dalam ruang permukaan bumi, juga memecahkan keterpencilan tempat-tempat yang terpencil menjadi urat nadi perekonomian dalam proses distribusi hasil produksi ke pasar serta kepada konsumen. Sejalan dengan proses yang demikian, konsep saling ketergantungan mulai dari tingkat lokal, regional, nasional, internasional, bahkan juga tingkat global dapat terrealisasikan dalam pemanfaatan transportasi untuk perdagangan antar daerah, antar kawasan, sampai antar negara. Nah, akibat dari patologi sosial yang berupa sadisme, kriminalitas, mabuk-mabukan, dan talal merambat terus. Landasan yang pokok bagaimana semua pihak dengan kesadaran yang tinggi menciptakan kiat, metode, dan pendekatan yang tepat dalam pemanfaatan transportasi untuk perdagangan antar daerah, antar kawasan, sampai antar negara. Yang terbawa itu tidak hanya barang dagang dan manusia yang memperdagangkannya, melainkan tersertakan pula kebiasaan, bahasa, gama, pengetahuan, dan iptek. Kontak dan komunikasi serta interaksi sosial antar manusia yang datang dengan yang didatangi membawa dampak luas tidak hanya aspek ekonomi, melainkan juga aspek-aspek budaya, politik, bahkan juga psikologi. Makin maju dan canggihnya transportasi sampai ke luar angkasa harus disyukuri. Namun demikian, kemajuan transportasi ini ada yang memanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang negatif, seperti penyelundupan orang jahat, teroris, obat terlarang, dokumen terlarang, dan sebagainya. Dilakukan melalui transportasi yang makin maju ini akibatnya patologi sosial yang berupa sadisme, kriminalitas, mabuk-mabukan, dan teler merambat terus. Landasan yang pokok bagaimana semua pihak dengan kesadaran yang tinggi menciptakan kiat, metode, dan pendekatan yang tepat mengatasi masalah tersebut. Sekian, itulah pembahasan dari saya. Nah, itu tadi penjelasan perspektif global dilihat dari visi transportasi. Selanjutnya, yaitu mengenai perspektif global dilihat dari visi komunikasi. Komunikasi yang dilakukan oleh manusia yang beragam, mulai dari yang paling sederhana dengan kedipan mata, angkat dan lambaian tangan, suara dari terjakan sampai menggunakan bahasa. Penggunaan alat mulai dari kentongan sampai dengan media elektronik juga beragam. Banyak yang harus diperhatikan tentang rekayasa media komunikasi yang perlu diwaspadai. Penyimpangan penggunaannya. Dari perspektif global, keberhasilan saling ketergantungan dalam segala aspek kehidupan antar bangsa dan antar negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan serta peranan transportasi dan media komunikasi. Dampak global di segala aspek kehidupan terus berjalan. Yang positif membawa rahmat wajib disyukuri, sedangkan yang berdampak negatif mendatangkan laknat harus kita waspadai. Kemudian, selanjutnya yaitu perspektif global dilihat dari visi internasional. Nah, terdapat beberapa organisasi-organisasi internasional yang beranggotakan dari beberapa negara seperti PBB, UNESCO, UNICEF, FAO, IBRD, IMF, ITU, UNDP, ASEAN, dan banyak lagi. Organisasi independen yang tergabung dalam kelompok Roma yang anggota-anggotanya terdiri dari Nah, salah satunya yaitu kita akan membahas mengenai organisasi PBB. Sesuai dengan namanya, PBB menangani masalah-masalah internasional, terutama yang dialami oleh negara-negara anggotanya, seperti masalah-masalah yang hakikatnya menyangkut
satu sama lain. Masalah kependudukan tidak hanya menyangkut aspek demografi berkenaan dengan jumlah, pertumbuhan, dan persebaran penduduk semata, melainkan menyangkut aspek-aspek ekonomi, budaya, politik, sosiologi, dan psikologi. Masalah lingkungan hidup yang dampak negatifnya mengkhawatirkan tatanan kehidupan global, tidak terlepas dari masalah kependudukan, industri, sumber daya, kesehatan, dan tatanan alamiah pada umumnya. Masalah perdamaian yang menyangkut pertikaian global tentang senjata nuklir, percobaan nuklir, dan pertikaian antar negara tentang perbatasan. Nah, sesuatu hal yang menjadi kepentingan global umat manusia, terutama berkenaan dengan kualitas SDM yang menjadi kebudayaan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Dalam lembaga PBB ini, perbedaan sistem politik, kemampuan ekonomi, rasial, agama, budaya, dan bentuk pemerintahan negara-negara anggota tidak menjadi hambatan dalam mengajukan pendapat, baik negaranya sendiri maupun negara lain, dan masalah dunia pada umumnya. Tidak hanya masalah regional dan internasional dibahas di PBB. Kerjasama regional seperti ekonomi Eropa, kelompok negara-negara Afrika, ASEAN, kelompok negara-negara Arab, dan seterusnya. Kelompok-kelompok tersebut perhatian dan kepeduliannya tidak hanya menangani masalah regional masing-masing, melainkan juga menangani masalah internasional dan juga masalah global. Masalah tersebut dibawa ke forum yang lebih besar seperti forum PBB dengan organisasi-organisasi di bawahnya. Organisasi independen yang bergabung dalam kelompok Roma yang anggota-anggotanya terdiri atas berbagai keahlian seperti ilmuwan, budayawan, rohaniawan, pengusaha, pejabat, dan lain-lain juga memperhatikan, mengkaji, dan memprediksi masalah-masalah global seperti masalah penduduk, pangan dan kelaparan, produksi pertanian, konsumsi sumber daya alam, industrialisasi, pencemaran, krisis energi, krisis pangan, dan lain-lain. Oleh karena itu, dunia internasional dituntut untuk memberikan bimbingan agar ketimpangan antara ekonomi dengan ekologi ini tidak terjadi, karena jika degradasi lingkungan ini terjadi, dampaknya tidak hanya menimpa negara yang menerima relokasi, melainkan akan meluas ke dunia internasional bahkan mencapai batas global. Mengakses informasi secara bebas melalui teknologi yang sangat maju, karena globalisasi dapat mengubah globalisasi komunikasi yang didukung oleh kemajuan teknologi internet dan media komunikasi lainnya. Sekian itulah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perspektif global dilihat dari visi transportasi, komunikasi, dan juga internasional. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.